Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang materi dari relasi dan fungsi. Yang minggu lalu sudah dibahas tentang materinya, maka di minggu ini saya akan memberikan contoh soalnya untuk memudahkan dari teori yang sudah didapatkan di minggu lalu. Langsung dibuka buku catatannya, diikutin dan dicatat contoh soalnya. Oke? Ini contoh soal yang saya ambil. Contoh soal ini adalah contoh soal untuk menyatakan pemetaan dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius, dan tabel. Nah, di sini sudah diketahui dalam soal bahwa A memiliki himpunan 1, 2, 3, dan 4. Yang B memiliki himpunan 4, 5, 6, dan 7. Jika hubungan A ke B merupakan pemetaan dengan relasi khusus 3 kurangnya dari, maka nyatakan pemetaan dan fungsi tersebut sebagai A. Diagram panah, B. Himpunan pasangan berurutan, C. Diagram kartesius, dan yang terakhir D. dengan tabel. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas tentang yang A dulu, diagram panah. Ya, yang A kita bikin dulu diagram panah. Nah, kalau diagram panah itu menghubungkan dari si himpunan yang A tadi dengan himpunan yang B, maka kita harus membuat 2 buah lingkaran. 1, 2. Yang ini saya namakan A, yang ini saya beri nama B. Nah, kita masukin angka yang ada dalam himpunan A tadi. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang B ada 4, 5, 6, dan 7. Agar memudahkan untuk menghubungkan, di sini saya beri tanda titik. Jadi nanti menghubungkannya dari si titik-titik ini. Nah, di soal tadi sudah diberitahu tentang relasi khusus. Relasi khususnya tiga kurangnya dari relasi khususnya itu 3 kurangnya dari. Nah, untuk memudahkan dari maksud ya, relasi khususnya ini, kan di sini sudah dijelaskan 3 kurangnya dari. Kita notasikan dalam bentuk angka karena 3 kurangnya dari sama saja dengan min 3. Ya, sama dengan min 3. Nah, kita lihat di sini. Di sini sama dengan hasil. Ini hasilnya. Di sini bilangannya. Berapa dikurang 3 yang hasilnya 1? Tentunya pasti ada 4. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka relasinya seperti ini. Nah, dibaca 1 sama dengan 3 kurangnya dari 4. Saya tulis ya biar paham. Dibaca 1 sama dengan 3 kurangnya dari 4. Nah, atau kalau misalkan di dalam bentukan matematika kita rubah menjadi simbol, 1 sama dengan 3 kurangnya dari sama dengan 3 kurangnya dari 4. 4-nya dulu kita masukin 4 karena di sini 3 kurangnya berarti min 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukin lagi 5 dikurang 3 hasilnya 2. Berarti ini tinggal disambungkan. Kemudian 6 dikurang 3 hasilnya 3. Ini tinggal kita sambungkan. Yang terakhir berarti 7 dikurang 3 hasilnya 4. Dapat deh. Ini merupakan diagram panah yang menghubungkan dari A ke B.
Jadi jawabannya seperti ini aja cukup. Kita masuk ke jawaban yang B. Nah, di B ini kan ditanyanya adalah himpunan pasangan berurutan. Oke, dilanjut di himpunan pasangan berurutan. Di himpunan pasangan berurutan ini kita tinggal melanjutkan dari yang sudah kita cari di diagram panah. Jadi di sini kita tinggal menggabungkan saja. Buka kurung, 1 pasangannya dengan 4, titik 2, kemudian 2 dengan 5, titik 2, 3 dengan 6, titik 2, 4 dengan 7, tutup kurung, kurawal. Nah, ini kalau misalkan yang tadi di diagram panah, si panahnya dibaca sama dengan 3 kurangnya dari, pada himpunan pasangan berurutan ini adalah si komanya yang sama dengan 3 kurangnya dari. Jadi 1 sama dengan 3 kurangnya dari 4, 2 sama dengan 3 kurangnya dari 5, dan seterusnya seperti itu. Kita langsung masuk ke yang C. Yang C ini adalah diagram kartesius. Nah, kalau diagram kartesius pasti ada sumbu X dan sumbu Y. Kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, setelah dibuat diagram kartesiusnya seperti ini. Jadi, yang ke atas ini sumbu Y-nya adalah himpunan B, sumbu X-nya adalah himpunan A. Sama seperti ini, kita tinggal menggabungkan karena sudah dapat jawabannya. Jadi, ini tinggal dibuat saja, disamakan. Tadi 1 pasangannya dengan 4, maka kita beri titiknya di sini. Di sini bisa kita kasih garis putus-putus. Nah, 2 dengan 5, nanti kita kasih titik di sini. 6 dengan 3, 7 dengan 4. Nah, sampai sini jawaban sampai sini sudah benar. Kemudian cara membacanya, noktah ini, tanda ini, titik yang di sini itu dibacanya sama seperti ini, sama dengan 3 kurangnya dari. Jadi pembedanya itu hanya cara jadi yang membedakan itu hanya simbolnya. Jika ini simbolnya panah, ini simbolnya koma, ini simbolnya titik. Seperti itu. Dan yang terakhir yang D dengan tabel. Kita buat dulu tabelnya. Nah, setelah selesai membuat tabelnya, di sini tinggal kita masukin aja tadi himpunan A, angkanya kita masukin. Tadi apa aja? 1, 2, 3, dan 4. Nah, baru di sini himpunan B-nya menyesuaikan. Tadi yang 1 pasangannya berapa? 1 pasangannya 4, 2 pasangannya 5, 3 pasangannya 6, dan 4 pasangannya 7. Sampai sini selesai. Tuh, jadi ketika di tabel himpunan A ditulis aja dulu semuanya. Himpunan A-nya siapa aja, berapa aja. Nah, himpunan B-nya baru menyesuaikan pasangannya tadi berapa aja, siapa aja. Seperti itu. Jadi jawabannya sampai di sini. Sini A, B, C, dan D-nya setelah selesai. Oke, dilanjut. Ini contoh soal yang kedua. Di sini misalkan A 3, 6, dan 9. B himpunannya ada 1, 2, dan 3. Nyatakan relasi 3 kali dari himpunan A ke B dengan A diagram panah, B diagram kartesius, C himpunan pasangan berurutan. Di sini saya akan mencontohkan satu saja yang diagram panahnya sebagai contoh dari relasi yang berbeda. Dibuat dulu diagram panahnya. Nah, yang tadi himpunan A-nya 3, 6, 9. Yang B himpunannya ada 1, 2, dan 3.
relasinya 3 kali dari, salah. Oke, kita masukin angkanya. Yang A 3, 6, dan 9. Kemudian yang B ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jangan lupa kasih titik untuk penghubungnya. Nah, sini adalah 3 kali dari. 3 kali dari berarti sama dengan kali. Berarti kali sininya 3. Ini dalam bentuk kode matematikanya, simbol matematikanya. Nah, kita cari 1 dikali 3 hasilnya 3. Berarti ini tinggal kita hubungkan. Nah, kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Ini tinggal kita hubungkan. Yang terakhir 3 kali 3 hasilnya 9. Selesai deh. Ini sudah dapat relasi dari 3 kali dari. Ini menggunakan diagram panah. Nah, untuk diagram kartesius dan pasangan berurutannya tinggal menyesuaikan dari hasil. Oke, selesai. Sebagai tugas terakhirnya penutup, kerjakan latihan berikut ini di kertas lembar. Boleh di kertas dari buku tulis ataupun kertas dari kertas folio, bebas, yang penting kertas lembar. Dikumpulkan di pengumpulan minggu depannya. Oke, jangan lupa ditulis nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.